Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa kumpul kembali di tempat yang insya Allah diberkahi. Dan saya minta maaf karena 2 minggu kemarin memang ada safari dakwah ke pulau, jadi kita libur ya. Tapi saya dengar sudah ada yang ganti ya. Ada yang ganti apa enggak? Ada. Apa kosong? Ada ya. Jangan sampai kosong lah ya. Kalau bisa jangan sampai kosong. Kalau saya tidak ada, cari aja ustaz yang lain supaya tetap ngaji. Tapi kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir dari surah-surah pendek dalam juz amma. Dan malam ini kita membahas surah Al-Ikhlas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, surat Al-Ikhlas itu di dalam Al-Quran ada 2. Pertama yang ma'ruf, yang kita sering baca, Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini disebut surah Al-Ikhlas. Tapi di sana juga ada surat lain disebut Al-Ikhlas juga. Surat yang ma'ruf juga, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ini juga disebut surah Al-Ikhlas juga, karena isinya hampir mirip, baik Qul huwallah ataupun Qul ya ayyuhal kafirun. Cuman bedanya, kalau Qul huwallahu ahad itu bicara tentang rububiyah, siapa Tuhan kita, maka dijawab dalam surah Al-Ikhlas itu. Tetapi kalau Qul ya ayyuhal kafirun itu bicara tentang tauhid uluhiyah, bagaimana cara nyembah. Jadi dalam surah Al-Ikhlas itu Qul huwallahu ahad mengenal siapa Tuhan kita, tapi dalam surah Al-Ikhlas yang kedua Qul ya ayyuhal kafirun bagaimana cara menyembahnya. Jadi satu bicara tentang tauhid rububiyah dan asma dan sifat, satu bicara soal tauhid uluhiyah. Baik, kita akan bahas keutamaan surah Al-Ikhlas dulu. Di zaman Nabi SAW, Nabi itu kalau mengutus sebuah pasukan dalam bentuk syariah. Syariah itu pasukan khusus. Nabi tidak terlibat di situ. Disebut syariah bahasa Arabnya. Lah Nabi SAW itu kalau mengutus sebuah pasukan, yang menjadi pemimpin pasukan itu bukan dilihat dari skill berperang, bukan sudah berapa kali kamu ikut jihad, pandai gak kau bernomba, berpanah, berkuda, bukan itu. Yang pertama kali menjadi ujian menjadi pemimpin perang. Tapi yang ditanyakan pertama kali oleh Rasul adalah kam hafidtum min kitabillah, berapa banyak Quran yang kau hafal. Itulah itu. Coba kalau semua perusahaan, ya kan, kalau ngetes orang masuk berapa banyak hafalan Quran, insya Allah itu amanah semua isinya, ya kan, nggak ada orang korupsi di perusahaan itu. Kalau Quran dulu tuh tesnya, ya. Jadi Nabi SAW itu Quran dulu dites, baru nanti yang paling banyak hafalannya dialah yang menjadi pemimpin perang. Kata Nabi SAW, anta imamuhum, engkau yang menjadi imam mereka. Kenapa? Karena di zaman itu imam perang itu plus juga imam sholat masalahnya. Jadi satu sisi dia menjadi imam perang, sisi lain nanti ketika safar dia pun merangkap menjadi imam sholat. Makanya yang pertama kali ditanyakan Rasul itu, berapa banyak hafalan yang kamu punya. Maka yang satu mengatakan aku hafal sekian dan sekian, yang satu mengatakan sekian dan sekian. Maka yang paling banyak kata Rasul, anta imamuhum, kalau begitu engkau yang berhak menjadi imam, karena engkau yang paling banyak hafalannya. Jadi suatu ketika Nabi SAW mengutus pasukan, sudah dipilih imamnya, berangkat nih pasukan.
Lah selama safar nih, imamnya ini kalau sholat yang dibaca kulhu saja. Tentu sholat-sholat jahar ya, sholat-sholat maghrib, isya, subuh itu ya. Jadi Fatihah kulhu, rakaat kedua Fatihah kulhu, asih itu saja. Jadi boring lah makmumnya nih. Masalahnya apa? Kan yang dipilih yang paling banyak hafalannya kan. Harusnya kan yang paling banyak hafalannya, banyak suratnya lah yang dihafal. Asih itu aja. Coba bayangkan. Jadi akhirnya pasukannya ini protes sama imam ini. Kata pasukannya, wahai sang imam, engkau dipilih oleh Nabi itu karena banyak hafalan. Apa tidak ada surat yang kau hafal selain Qul huwallahu ahad? Malah kemudian pemimpin perang ini mengatakan, bukan saya tidak punya hafalan, tapi saya tetap akan membaca Qul huwallah. Kalian mau sholat di belakangku silahkan, mau sholat sendiri juga silahkan. Malah digituin sama imamnya kan. Ya mau tidak mau kan harus taat kepada pemimpin. Dalam peperangan itu tidak boleh membangkang pemimpin. Bisa masalah kan itu ya. Akhirnya walaupun hatinya agak gimana gitu ya, ya tetap aja sholat di belakang dia sampai selesai perang ya. Akhirnya kemudian selesai perang ini, sampailah mereka di Madinah, dilaporkan sama pasukan ini kepada Nabi. Rasul, ini kami punya pemimpin ini aneh katanya. Kalau sholat asik kulhu aja, persis kayak ibu-ibu, kulhu aja itu, ibu ya. Si kulhu lagi, kayaknya surat favorit itu ya. Jadi akhirnya kemudian Nabi SAW memanggil pemimpin pasukan ini, kemudian menanyakan alasannya. Maka kata pemimpin pasukan ini mengatakan, kenapa aku selalu membaca Qul huwallahu ahad itu? Kata dia mengatakan, fa inni uhibbuha ya Rasulullah, karena aku suka dengan surat itu. Sama dengan kita juga kan, suka dengan surat itu kan. Makanya kalau taraweh itu, kalau lam yakunil itu agak lama kali gitu ya. Kalau lama, wah lam yakunil nih lemes gitu kan. Kulhu, oh senang nih, cepat salam, cepat balik gitu. Jadi akhirnya Rasul mengatakan, kenapa kau cinta dengan surat itu? Nah, itulah bedanya alasan kita dengan alasan sahabat. Kalau kita cinta dengan surat Qul huwallah itu karena pendeknya. Tapi sahabat ini mengatakan, kenapa saya cinta dengan surat itu wahai Rasul? Maka sahabat ini mengatakan, li'annaha sifatur rahman. Karena di dalam surah Qul huwallah itu ada sifat-sifat yang agung yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Maka aku suka dengan sifat itu. Maka apa kata Nabi SAW? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu kepada surat itu, maka Allah akan masukkan kau ke dalam surga. Lihat, luar biasa ya kan. Nah, cukup kita baca kulhu terus ya, itu penyebab kita masuk surga itu. Tapi jelas alasannya ya, karena sahabat ini mencintai surah Qul huwallah itu karena apa? Keagungan sifat-sifat Allah di dalamnya. Kalau kita kan karena pendeknya, kan itu. Cintanya karena pendek itu. Ini satu keutamaan surah Al-Ikhlas. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi SAW, man qara'a Qul huwallahu ahad asyra marratin fi kulli lailah fi kulli yaumin wa lailatin buniyat lahu baitun fil jannah. Siapa yang membaca Qul huwallahu ahad 10 kali dalam sehari semalam, maka Allah akan bangunkan baginya satu istana di surga. Luar biasa kan? Qul huwallahu ahad 10 kali dalam sehari semalam, itu cukup dibangunkan satu rumah di surga itu. Padahal membaca Qul huwallah 10 kali kan saya kira enggak berat lah. Tapi bukan Qul huwallah bukan itu. Maksudnya sampai selesai lah kan itu ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, satu gitu kan ya. Kemudian diulang lagi Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, dua gitu ya. Sampai 10 kali.
Pamannya ambillah pagi 3, siang 3, sore 3, malam 1, dapatlah satu rumah di sorga tuh. Kan enak tuh. Setiap hari loh kita bangun satu rumah di sorga, luar biasa. Masalahnya sering saya katakan bahwa sorga itu perkara gaib. Karena perkara gaib itulah kadang-kadang kita kurang yakin. Lain kalau seandainya saya kasih kunci, ambil rumah di Sukajadi. Syaratnya baca kulhu 1000 kali. Kira-kira antum baca nggak? Daripada jadi next bagus saya baca kulhu Allah 1000 kali kan gitu ya. Jelas tuh. Sukajadi kunci lagi. Ya. Kenapa kok mau walaupun 1000 kali coba? Ini 10 kali saja. Dan istana di surga lebih hebat dibandingkan istana di dunia coba. Karena tidak gaib Sukajadi nampak. Lain surga ini gaib. Ustaz ini cerita aja katanya. Kan gitu ya bawaannya itu ya. Jadi makanya kegaiban itu kenapa Allah cantumkan di permulaan Al-Baqarah itu di antara sifat-sifat orang yang beriman. Karena gitu banyak yang ragu-ragu dengan yang gaib itu. Ini faedah yang kedua. Jadi faedah yang pertama bisa menyebabkan orang masuk surga. Faedah yang kedua, dibangunkan lagi rumah di surga. Kemudian keutamaan yang ketiga. Jadi suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu an menceritakan. Jadi dia di samping Rasul. Tiba-tiba tengah malam itu ada yang sedang sholat malam dan dia membaca surah Qul Huwallahu Ahad. Tidak tahu siapa yang baca karena gelap. Jadi Nabi SAW tiba-tiba nyeletuk dan mengatakan wajabat. Abu Hurairah bingung, apa maksud wajabat itu? Jadi setelah itu kemudian Abu Hurairah bertanya, apa yang Anda maksud dengan kalimat wajabat itu wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan wajabat lahul jannah. Wajib orang itu masuk surga katanya. Jadi saking senangnya Abu Hurairah radhiyallahu an sifat sahabat ini, kalau ada orang mendapatkan kesenangan, maka dia ikut senang. Itulah sifat para sahabat. Jadi kalau ada saudaranya mendapatkan kesenangan, maka dia ikut senang. Kalau kita terbalik ya, kalau saudaranya dapat kesenangan, kita pula susah. Kenapa nggak saya katanya? Hasan kita ini kan. Jadi Abu Hurairah ini ketika mendengar Rasul memuji orang itu, wajabat lahul jannah, dicari orang itu. Maksudnya mau disampaikan, ya berbahagialah Rasul ngomong tentang kamu bahwa engkau akan masuk surga, gitu maksudnya. Tapi karena malam dicari-cari nggak ketemu dia, entah kemana. Tapi yang jelas bahwa walaupun orang itu tidak ditemukan Abu Hurairah, tetapi sabda Nabi SAW cukup menjadikan rekomendasi dia masuk surga. Begitu para sahabat. Ya, makanya contoh yang lain nih, ketika Nabi SAW dengan Abu Bakar dan Umar itu pulang dari safar, kemudian singgah di Masjid Nabawi. Di balik tembok itu, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an sedang membaca Quran, dan suara Abdullah ibn Mas'ud itu indah sekali. Jadi kata Nabi kepada Abu Bakar dan Umar, wahai Abu Bakar, Umar, kalau engkau ingin mendengarkan saat Jibril menurunkan wahyu kepada aku, seperti itulah suaranya. Maksudnya suara Abdullah ibn Mas'ud gitu maksudnya. Jadi pagi-pagi buta tuh Umar bin Khattab itu datang ke rumahnya Abdullah ibn Mas'ud dan mengatakan, absyir ya ibna ummi abdin. Itu kunyahnya. Berbahagialah wahai ibnu ummi abdin, wahai Abdullah ibn Mas'ud, Rasul mensejajarkan suaramu dengan Jibril. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Iya, baru saja Abu Bakar datang katanya. Padahal Umar itu maksudnya buta-buta datang itu maksudnya mau menyaingi Abu Bakar, gitu ya. Pagi-pagi buta dia, rupanya Abu Bakar lebih dulu. Itu. Kata Umar, wah saya tidak bisa itu mendahului Abu Bakar. Asik kalah terus gitu ya. Tapi syahidnya di sini begitu sahabat tuh sifatnya. Kalau ada orang lain dapat kebahagiaan, ikut senang. Gitu maksudnya ya. Harusnya seperti itu, kita harus bahagia di atas kebahagiaan orang lain. Jangan susah pula di atas kebahagiaan orang lain. Nanti setruk. Taib, ini yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nabi SAW pernah mendengar ada seorang sahabat ketika berdoa. Salah satu penggalan doanya adalah isi daripada surah Al-Ikhlas. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad.
Maka kata Nabi SAW, orang itu sudah berdoa yang kalau dia berdoa pasti diijabah. Jadi kalau seseorang berdoa mengambil sifat-sifat Ar-Rahman di dalam surah Qul Huwallahu Ahad itu penyebab seseorang itu terkabul doa. Bahkan lebih daripada itu, surah Al-Ikhlas itu disebut juga suratus syifa, surat kesembuhan. Jadi kalau orang meruqyah baca Qul Huwallah di air putih gitu ya, kemudian diminumkan ke orang, itu jadi obat. Nah gitu saja mudah ngeruqyah itu. Baca Fatihah, baca Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul huwallah, dah kasihkan. Itu sudah jadi obat. Dan harus yakin. Ya, ruqyah itu tidak boleh coba-coba. Kalau coba-coba nggak akan mujarab. Karena Quran itu nggak bisa untuk coba-coba. Ah, coba-coba siapa tahu sembuh. Nggak bisa. Itu ragu-ragu dengan Quran namanya ya. Nggak boleh, harus yakin sembuh. Ya. Makanya dalam ilmu kesehatan itu sugesti itu penyembuh. Hanya sekedar sugesti itu bisa menyembuhkan. Penting itu kepercayaan itu. Meyakinkan pasien itu penting. Makanya nggak ada dokter yang nakut-nakuti sembuh padahal besok mau mati itu. Iya kan? Karena ditanamkan sugesti. Jangan sampai orang didonkan. Oh didonkan ya makin parah penyakitnya. Memang begitu ilmu kesehatan. Ya, jadi kalau sama orang sakit itu insya Allah sembuh. Banyak orang sembuh kayak kamu. Padahal nggak pernah sembuh kayak gitu tuh. Tapi tidak apa-apa. Ya, tanamkan sugesti kepada orang supaya orang itu ada harapan gitu maksudnya ya. Dan itu kebaikan. Ini diantara keutamaan surah Al-Ikhlas dan banyak. Kita masuk tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Qul huwallahu ahad. Di dalam Al-Quran itu surat-surat yang dimulai dengan Qul itu cuman ada 5. Maksudnya dimulakan dengan kalimat Qul. Pertama Qul huwallahu ahad, 1. Yang kedua Qul a'udzu birabbin nas. Yang kedua, yang ketiga Qul a'udzu birabbil falaq ya. Yang keempat apalagi itu? Qul ya ayyuhal kafirun. Yang kelima suratul jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Jadi surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, surah Al-Kafirun dan suratul jin. Itulah Quran yang dimulai dengan kalimat Qul. Tapi kalau Qul di tengah ya banyak. Ya seperti yas'alunaka anil mahid qul huwa adan gitu ya. Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtu min khairin. Tapi kalau dimulai dengan qul itu cuma ada 5 saja di Quran. Dan biasanya surat yang dimulai dengan qul itu karena sebab pertanyaan. Karena qul itu sebagai jawaban. Ya, jadi ada orang bertanya, maka jawabannya qul, katakan wahai Muhammad. Ini jawabannya. Gitu ya. Seperti yas'alunaka anil mahid, mereka bertanya-tanya soal darah haid. Qul, katakan ya Muhammad, ini jawabannya. Gitu ya. Yas'alunaka madza yunfikun, mereka bertanya-tanya soal kemana kalau saya punya uang diinfakkan. Qul ma anfaqtum, katakan ya Muhammad, nih harta ini diinfakkan ke ini gitu ya. Lah sama qul huwallah ini juga, ini adalah jawaban dari soalan. Jadi dalam asbab nuzul suratul Ikhlas ini ada 2. Pertama ada yang mengatakan bahwa ini pertanyaan dari orang musyrik, ada yang mengatakan pertanyaan dari orang Yahudi. Jadi orang-orang musyrik itu kita tahu bahwa orang musyrik itu mereka sesembahan mereka itu kan adalah manusia yang diagungkan, kemudian dipatungkan. Seperti contoh Lata. Ada namanya patung Lata, Uzza, Manat, Hubal kan? Lata itu diambil dari Lata Yalutu, mengadon roti. Ya, karena dulu ada orang soleh, kalau datang jemaah haji di zaman jahiliyah itu dia suka ngadon roti, kemudian digratiskan tuh, dibagikan ke jemaah haji itu. Jadi karena kebaikannya, kemudian dia meninggal, kemudian dibuatlah berhala namanya Lata. Ya, maka disembah. Ya. Begitu juga Lata, Uzza, Manat dan begitu seterusnya. Jadi bagi mereka sesembahan itu harus jelas. Ya, seperti Lata ini kan dulunya manusia, jelas bapaknya, jelas ibunya kan itu ya. Jadi orang-orang Arab itu menyangka bahwa Nabi SAW itu menyembah kepada Tuhan yang ada bapak, ada ibu.
Seperti orang Nasrani menganggap Isa anak Tuhan kan itu ya. Tapi ibunya manusia, Maryam. Kemudian Yahudi Uzair menganggap anak Tuhan dan begitu seterusnya. Jadi orang-orang musyrikin bertanya kepada Rasul, "Ya Muhammad, siflana rabbak." Muhammad, sifatkan Tuhanmu kepada kami seperti apa? Ibnu man, anak siapa dia katanya. Jadi kemudian, anak siapa tuh Tuhanmu tuh? Maka Nabi SAW terdiam sampai turun, "Kul," katakan ya Muhammad, "Kul huwallahu ahad." Allahu ahad. Tuhanku Allah yang esa. Dia somad, semua manusia bergantung kepadanya. Lam yalid walam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan yang tidak ada yang sekufu, seimbang dengan dia. Jadi jawaban kul huwallahu ahad ini sebagai pertanyaan ketika ditanya siapa Tuhan wahai Muhammad. Ibnu man, anak siapa dia? Ibunya siapa dia? Maka Allah balas bahwa Tuhan kita Allah yang tunggal, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan semua manusia bergantung kepadanya dan tidak ada yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita akan rinci. Qul huwallahu ahad. Kalimat ahad dalam bahasa Arab itu beda dengan wahid. Ada ahad, ada wahid. Kalau bahasa kita ada esa, ada satu. Kan beda. Esa dengan satu itu. Kenapa esa dengan satu beda? Sebab setelah satu pasti ada dua. Sebelum satu pasti ada kosong. Sama dengan bahasa Arab. Setelah wahid, itsnain. Sebelum wahid, sifar. Dan itu ya, kosong. Ya. Tapi kalau ahad, tidak ada sebelum dan tidak ada sesudahnya. Sama dengan kalimat esa. Coba, esa itu kan tunggal bahasa kitanya. Sekarang sebelum esa apa? Dan setelah esa apa? Kan nggak ada. Apakah dua esa? Dua juga kan? Dua esa, tiga esa jatuhnya kan itu ya. Ya nggak mungkin juga kan itu ya. Jadi ahad itu artinya esa. Wahid itu artinya satu. Satu itu memungkinkan dua, tiga, empat, lima. Tapi kalau esa itu tidak mungkin dua esa, tiga esa, empat esa. Ya esa saja. Gitu maksudnya. Maksudnya apa? Ketika Allah mengatakan kul huwallahu ahad, maksudnya ahadun fi dzatihi wa wahidun fi sifatihi. Jadi ketika bicara zat dia esa. Tapi ketika bicara sifat maka tidak esa. Karena semua sifat itu banyak, tapi kembali ke yang esa. Sifat kita kan banyak gitu ya. Pemarah, pemaaf, tersenyum, kan kita satu orang tapi kan sifat kita banyak, ya kan? Lah Allah itu dia wahid dalam sifat tapi ahad dalam zat. Semua sifat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena walaupun ada kemiripan nama ataupun sifat yang dimiliki Allah dengan kita, tapi akan berbeda. Karena Allah satu-satunya yang tersifati dan ternamai dengan nama tersebut. Contoh umpamanya Ghafur, Allah Maha Pengampun. Ketika Allah disifati dengan Ghafur, Allah Maha Pengampun, maka selamanya Allah itu pengampun, selamanya. Tapi manusia tidak selamanya pengampun. Satu kali kita berbuat salah minta maaf, oke dimaafkan. Dua kali berbuat salah masih dimaafkan. Tiga kali ditutup pintu maaf, enak aja bolak-balik kau minta maaf. Ada batasnya pengampun manusia itu. Pasti ada batasnya. Allah Maha Pemberi. Pemberi Allah itu selamanya. Tapi kalau kita minta sama orang, satu kali dikasih, dua kali dikasih, tiga kali diusir. Kau ini pengemis kau ini katanya. Bolak-balik minta saja katanya. Kerja sana. Kan ujung-ujung kan marah gitu. Tapi Allah justru terbalik. Kalau kita minta kepada Allah, kemudian berhenti meminta, Allah murka. Tapi kalau kita meminta kepada manusia, berhenti meminta, manusia senang tuh. Sebab kalau makin banyak meminta kepada manusia, manusia pasti murka. Tapi kalau kita tidak meminta kepada Allah, pasti Allah murka. Nah, itulah bedanya, ya, makhluk dengan Khalik di sini. Karena dia ahad dalam segala sesuatu. Allahu ahad. Kemudian Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Apa makna samad?
Makna somad itu artinya semua makhluk bergantung kepada Allah. Ini yang harus dipahami. Kalau orang itu paham kalimat somad, itu tenang hidupnya tuh. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang bisa digunakan tempat bergantung. Kalau Anda bergantung kepada makhluk, seberapalah kekuatan makhluk itu? Pamannya punya kawan orang dalam di kepolisian, purnawirawan, selesailah, tidak bisa lagi, ya kan? Punya pengacara hebat, sekali setruk nggak bisa ngomong. Apa gunanya pengacara nggak bisa ngomong? Pengacara kan ngomong cari duitnya kan. Sekali setruk belok tuh mukanya, nggak bisa ngomong, selesai dia. Ya. Apa coba? Sesuatu yang disandarkan kepada makhluk itu ada batasnya, ada batasnya. Tetapi kalau disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla tidak ada batasnya. Ingat, Allah itu yang menciptakan kita, yang terkadang juga menurunkan kesulitan. Dia juga yang mengangkat kesulitannya. Makanya bergantunglah kepada Allah, dengan kata lain bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah lah tempat bergantung semua manusia. Tawakal kepada Dia. Ya. Dan kalau kita jabarkan luar biasa. Ya. Baik. Kemudian Allah mengatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Maknanya di sini Allah tidak punya ibu, Allah tidak punya bapak, Allah tidak punya pasangan, Allah tidak punya anak. Ya. Lam yalid wa lam yulad itu artinya begitu. Allah tidak punya anak, Allah tidak punya pasangan, Allah tidak punya bapak, Allah tidak punya ibu. Ya Allah tunggal. Dari sini bantahan kepada siapa? Pertama kepada orang Yahudi. Orang Yahudi itu menganggap Uzair itu anak Tuhan. Begini ceritanya. Dahulu ketika Nabi Yahya dibunuh secara sadis, dipenggal kepalanya, kemudian digunakan mahar wanita pelacur kepada Raja Romawi. Kemudian setelah Yahya meninggal dipenggal, rupanya bapaknya Zakaria tidak lepas dari pembunuhan. Masuk ke hutan, masuk ke dalam pohon, digergaji juga, mati juga. Ya, kemudian setelah itu Isa pula jadi sasaran. Tapi Isa diangkat ke langit sehingga dia selamat. Ya. Lah karena kekejaman Raja Herodes ini yang memenggal kepala Yahya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalim. Jangan sangka Allah itu lalai kepada orang-orang yang melakukan kezaliman. Pasti Allah tidak akan lalai. Makanya dikirim kepada Raja Herodes ini, raja yang paling bengis kala itu, yang namanya Bukhtun Nasr. Itu penguasa Babylon Irak. Jadi datang pasukan dari Irak dipimpin oleh Bukhtun Nasr, kemudian diserbu Palestina, dihancurkan ke akar-akarnya, sampai dirobohkan bangunan habis rata dengan tanah. Kemudian dibantai orang-orang Yahudi, sebagiannya ditawan, dan wanita dan laki-laki jadi budak dibawa ke Irak. Ketika Raja Palestina zalim, Allah kasih lagi raja yang lebih zalim lagi. Nah itu ya, namanya wa ashgilidz zalimina bidzalimin. Selawat apa? Asgil. Wa ashgilidz zalimina bidzalimin. Jadi orang zalim disibukkan lagi dengan orang zalim. Ya. Jadi setelah kemudian dibawa kan, diperbudak gitu ya, dibawa ke Irak. Akhirnya kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Palestina itu kosong, jadi negeri mati. Ya karena tadi kotanya hancur, dihancurkan Bukhtun Nasr. Lah ketika itu lewat seorang nabi, namanya Nabi Uzair. Ya, itu di Al-Quran tidak menyebutkan namanya, tetapi syaratnya ada dalam surah Al-Baqarah. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Ketika ada seorang nabi lewat, melihat kota Palestina hancur sampai ke akar-akarnya, dihancurkan Bukhtun Nasr. Jadi Nabi Uzair ini termenung, nengok kota yang hancur itu. Kemudian terucaplah dia mengatakan, anna yuhyillah ba'da mautiha.
Mungkinkah Allah menghidupkan negeri yang sudah hancur setelah hancur seperti ini? Mungkin bahasa kita ini kalau sekarang ada Ukraina diserang sama Rusia kan, kotanya dihancurkan. Kemudian kita melihat kota itu sebelum hancur indah, tiba-tiba sudah hancur lebur. Kemudian kita berpikir, mungkin nggak kota itu akan sedia kalah? Itu bahasanya. Ya, kata Nabi Uzair itu. Mungkinkah Allah bisa mengembalikan kota yang sudah hancur itu? Akhirnya kemudian Uzair itu saking ngantuknya melihat kota itu karena panas, masuk dia ke dalam gua. Kemudian tidur, tidak bangun-bangun 1 abad. Berapa 1 abad? 100 tahun. Tidak bangun tuh. Coba antum kalau lama segitu kan bangun udah berjanggut. Udah tua. Jadi ini 1 abad tidur Nabi Uzair nih. Setelah 1 abad bangun dia. Masalahnya dia kan bawa kendaraan, ya, bawa himar keledai, kemudian bawa makanan juga, bawa minuman juga. Lah makanan dan minumannya yang namanya sudah 100 tahun ya sudah nggak ada lah kan gitu ya. Lam yatasana, sudah berubah makanan minumannya sudah 100 tahun. Ya. Kemudian makanan dan minumannya tidak berubah, yang berubah itu adalah keledainya. Afwan, ya. Jadi makanannya masih tetap, minumannya tetap, cuman yang jadi masalah keledainya sudah nggak ada, tinggal tulang-tulang saja. Karena kan terikat, 100 tahun dia nggak bisa makan kan, matilah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahu Nabi Uzair bagaimana dia mampu menghidupkan kota dengan cara apa? Menghidupkan keledai. Tiba-tiba kata Allah Subhanahu wa taala, lihat keledai itu katanya. Tiba-tiba tulang belulangnya menyatu kembali, kemudian merangkai kembali, entah dari mana dagingnya tiba-tiba datang, kemudian jadilah dia keledai. Tiba-tiba keledai ini memekik seperti kiamat mau bangkit itu. Maka Uzair menyaksikan tuh, bagaimana Allah bisa menghidupkan keledai dari kematian. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, kalau hanya sekedar menghidupkan kota yang mati, itu gampang, gitu maksudnya. Nih keledai saja bisa hidup. Ya. Makanya ketika kemudian setelah itu Uzair ini bangun 100 tahun melihat kota, rupanya betul-betul sudah ramai lagi kota itu. Dia pun pulang ke rumahnya, masih ingat jalan rumahnya. Cuman gak ada yang kenal dia. Nah, sudah 100 tahun masalahnya. Yang kawan-kawan dia udah matilah semua, yang seumuran dia kan. Ketika dia sampai di rumah, adalah nenek tua buta. Kemudian ditanya, kamu siapa? Saya Uzair. Ah, nggak mungkin, Uzair udah mati, kata nenek tua ini. Ya, kalau kamu Uzair itu punya karamah, bisa menyembuhkan orang buta katanya. Ah, diusaplah kemudian wajah nenek itu. Akhirnya bisa lihat. Pas dilihat, oh benar kamu Uzair. Karena Uzair nggak berubah mukanya. Kamu Uzair. Dari situlah tersebar bahwa Uzair masih hidup. Sehingga kemudian orang-orang Yahudi senang. Akhirnya banyak orang-orang Yahudi datang kepada Uzair minta untuk diajarkan Taurat. Lah ketika itu papan Taurat hilang. Ketika Buktu Nasr menyerang Palestina itu papan Taurat hilang. Entah di mana gitu ya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada Uzair sanggup menghafal Taurat di kepalanya. Sehingga orang Yahudi pun ekstrim kepada Uzair. Bagaimana mungkin Nabi Musa aja nggak hafal Taurat? Yang turun Taurat kepadanya, kok Uzair bisa hafal pula kan begitu ya? Sejak itulah orang Yahudi akhirnya menuhankan Uzair dan mengatakan Uzair itu putra Allah. Makanya Allah mengatakan dalam surah At-Taubah, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Berkata orang-orang Yahudi Uzair itu putra Allah. Hanya gara-gara hafal Taurat. Dalam Islam itu yang hafal Quran banyak. Anak-anak kecil sudah hafal Quran. Enggak juga disebut itu anak Allah. Nak beranak, berapa anak Allah dalam Islam tuh kalau setiap orang yang hafal Quran dikatakan anak Allah kan? Semua jadi anak Allah lah yang ditahfidz Quran itu. Ya. Karena hanya satu-satunya kitab langit yang bisa dihafal cuma Quran. Coba orang Nasrani dengan Injilnya, ada yang hafal Injil luar kepala? Nggak ada. Gitu. Tapi umat Islam itu bisa menghafal Quran walaupun anak-anak. Bahkan ketika saya masih di Yaman itu, ada cerita orang tua usianya 80 tahun. Dia kerjanya itu bawabah. Bawabah itu security bahasa kita, bahasa Arabnya bawabah. Jadi dia tukang jaga gerbang madrasah. Sudah 80 tahun usianya.
Jadi melihat orang-orang asing kayak kita orang Indonesia itu kok bisa ngafal Quran, dia cemburu kan, dia orang-orang Yaman masalahnya. Tapi dia nggak bisa baca Quran. Rupanya tidak semua orang Arab itu bisa baca Quran. Ada juga orang Arab tak bisa baca Quran, ikhwan. Ya. Tapi karena keinginannya ingin hafal Quran kuat, zaman itu kan belum ada kayak gitu handphone, masih pakai tip kaset, tip Sony zaman dulu kan, pakai tip kaset itu. Jadi dia beli kaset itu, sama beli kaset 30 justru, ditaruh di posnya itu. Jadi setiap hari dia dengerin tuh satu kaset Al-Fatihah itu. Kalau dia dapat satu ayat pemanya Alhamdulillahirabbil alamin, diulang-ulang sampai 100 kali itu, sudah hafal. Nanti ke ayat berikutnya, hafal ayat berikutnya. Allah takdirkan lama-lama hafal satu Quran. Nggak ada yang mustahil, ya kawan. Makanya Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami mudahkan Quran itu diingat sebenarnya. Semua orang bisa hafal Quran, kita aja yang malas. Bukan begitu, Ustaz. Saya ini sudah hafal wadduha. Besoknya saya tambah watin, wadduhanya hilang, watininya pun hafal katanya. Itu bukan ngapal, itu namanya nukar hafalan. Ditukar hafalannya gitu ya. Jadi itulah kadang-kadang kita kembali bahwa ketika orang-orang Yahudi menuhankan Uzair, maka Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Tuhan orang Islam itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Kemudian orang-orang Nasrani, ayat ini juga bantahan kepada Nasrani, karena orang Nasrani menganggap Isa itu anak Tuhan. Sebagian mereka mengatakan satu di antara 3 Tuhan. Bahkan yang lebih ekstrim mengatakan Isa itu Tuhan itu sendiri. Ah, itu kan ekstrim sekali. Alasannya apa? Alasannya sederhana. Karena Maryam itu mengandung tanpa bapak. Lalu siapa bapaknya? Kalau bukan Tuhan, gitu ya. Makanya ketika mereka punya prasangka seperti itu, Allah bantah dalam Quran. Inna mathala Isa kamathali Adam. Permisalan Isa itu sama dengan Adam. Kalau kau bilang bahwa Isa itu anak Tuhan gara-gara tidak ada bapak, Adam jauh lebih hebat lagi, gitu maksudnya. Dia tak ada bapak, tak ada ibu, Isa masih ada ibu. Kenapa Anda katakan Adam nabi tidak anak Tuhan, tapi Anda katakan Isa anak Tuhan? Padahal kalau secara tabiat kehebatan, Adam lebih hebat lagi, nggak ada bapak, nggak ada ibu. Harusnya dia lebih anak Tuhan lagi. Tapi kenapa mereka tidak mengatakan Adam anak Tuhan? Makanya Allah bantah ini. Permisalan Isa itu sama dengan Adam. Allah sanggup menciptakan orang tanpa ayah, tanpa ibu, Adam. Allah sanggup menciptakan orang tanpa ada ibu, Isa. Allah sanggup menciptakan tanpa ayah, Hawa. Kan itu ya. Jadi ini kan kekuasaan Allah semua tuh. Adam, Hawa, Isa, ini kan keajaiban. Yang satu nggak ada ayah, nggak ada ibu, Adam. Yang satu nggak ada bapak, Hawa, gitu ya. Yang satu nggak ada ibu, Isa, nggak ada ayah, Isa nggak ada bapak, Isa nggak ada ibu, Hawa, kan gitu. Dan ada makhluk yang ada ibu bapaknya seperti kita. Jadi ini nggak heran bagi kita kan? Kenapa? Gara-gara tidak ada bapak kemudian dituhankan. Makanya Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Ingat, Tuhan Islam itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Atau bantahan kepada orang musyrik Arab di zaman itu karena menganggap malaikat itu putri-putri Allah, banatullah. Makanya turun lam yalid wa lam yulad. Allah tidak punya anak putri. Ya. Makanya turun tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah itu tidak ada yang sekufu dengan dia, sebanding dengan dia, enggak ada. Ya. Makanya kenapa Allah itu tidak, hikmah kenapa Tuhan tidak bisa dilihat? Kenapa kok Tuhan kita tidak bisa dilihat? Bukan tidak bisa dilihat, pandangan kita tidak sanggup melihatnya. Supaya ketika kita ini menggambarkan Tuhan, tidak bisa menggambarkan kecuali dari berita yang thiqah, yang terpercaya. Karena begini ya, mensifatkan Tuhan itu sama dengan mensifati sebuah barang. Contoh nih, ini handphone ya. Ada orang pernah melihat handphone ini, kemudian dia bisa, oh saya tahu handphonenya Ustadz Abu Humairah itu warnanya hitam, tablet udah jelek, udah lecek kan, karena pernah lihat, bisa disifati ya. Ataupun oh saya tahu handphonenya Ustadz Abu Humairah itu ada kembarannya, itu sama-sama iPhone sekian, saya tahu tuh ya. Atau yang ketiga,
Mungkin dia dapat kabar dari orang yang pernah melihat. Ya kan? Dia tidak pernah melihat, nggak ada pula kembarannya, tetapi dia dapat kabar dari orang yang pernah melihat handphone saya dicerita. Lah, Allah juga sama. Sekarang kalau mensifati Allah dengan cara Allah pernah dilihat, mustahil. Tidak ada orang yang pernah melihat Allah. Berarti tidak mungkin mensifati Allah dengan sesuatu yang pernah dilihat. Yang kedua, mensifati Allah dengan kembarannya, mustahil. Allah nggak punya kembaran. Ya, berarti yang memungkinkan mensifati Allah itu dengan apa? Dengan orang yang Allah percaya untuk menjelaskan siapa dia. Dan itu hanya satu, Nabi. Ya kan? Berarti ketika kita bicara tentang nama dan sifat bagi Allah, yang tahu tentang Allah adalah Allah sendiri. Yang kedua, makhluk kepercayaannya para nabi. Sehingga kalau kita bicara tentang zat Allah, maka kita tidak bisa bicara kecuali dengan wahyu. Nggak bisa dengan wahyu. Ya. Dan itulah kita bersyukur, ikhwan, dengan adanya Quran, dengan adanya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa mensifati siapa Tuhan kita. Bahkan juga bukan hanya itu, diajarkan bagaimana cara menyembahnya. Coba bayangkan, kalau seandainya tidak ada Nabi yang diutus kepada kita, tidak ada Quran yang diturunkan kepada kita, kira-kira nih, manusia ketika mensifati Tuhan seperti apa? Coba, nggak kebayang sama saya. Pasti dia akan mensifati Tuhan itu sesuai dengan yang didengar, sesuai yang dilihat, sesuai yang dipikirkan kan. Sehingga apa yang terjadi pasti akan banyak Tuhan tuh. Makanya kita lihat orang-orang yang di dalam hutan sana, ya kan, anggaplah nggak ada ustadz masuk, nggak ada Quran masuk, tapi kan mereka nyembah juga, walaupun nyembah pohon itu ya, atau nyembah batu atau nyembah apalah, intinya kan nyembah juga tuh. Ya. Pertanyaannya, kenapa mereka sampai nyembah pohon, nyembah batu? Karena tidak sampai kepada mereka wahyu masalahnya. Sehingga ketika tidak sampai wahyu kepada mereka, akhirnya mereka merancang Tuhan itu sesuai apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, apa yang mereka pikirkan. Sama dengan orang barat ketika menggambar alien. Orang barat itu tidak pernah ketemu alien, ya kawan. Kita aja ditipu sama orang tuh. Ya. Ada orang Amerika ketemu alien? Enggak. Cuman kan mereka berimajinasi tinggi kan. Oh, jangan-jangan alien itu begini, dia ada antennya, dibuatlah kasih anten. Nah gitu ya. Oh, mungkin kupingnya besar, dibuatlah kuping besar. Oh, mungkin kepalanya besar, badannya kecil, dibuat kayak gitu. Itu kan kira-kira mereka tidak pernah ketemu loh. Lah itulah terjadi kalau seandainya orang tidak pernah membaca Quran, tidak pernah membaca hadis, kemudian mensifati siapa Tuhannya, maka persis seperti orang barat membayangkan alien. Akhirnya apa? Jangan-jangan Tuhan itu seperti orang. Dibuatlah akhirnya patung kayak orang. Kan itu. Yang lain mengatakan, oh enggak, bukan kayak orang, memang kayak orang, tapi tangannya banyak, kasih tangan banyak, kan itu. Oh enggak ada, itu Tuhan itu punya belalai, kasih belalai di depan, kan itu ya. Oh Tuhan itu bukan orang, dia ular sendok, dibuatlah patung ular sendok. Orang kalau berpikir Tuhan sesuai dengan yang dipikirkan, nanti akan banyak macam jenis Tuhan tuh. Makanya saya pernah baca itu, satu kitab itu tentang perkembangan agama di India. Di India itu 1000 agama lebih berkembang di sana. Otomatis ketika 1000 agama lebih berkembang, berarti 1000 Tuhan lebih berkembang di sana. Ya kan? Makanya macam-macam orang sana nyembah, sampai sapi pun disembah. Ya. Ada orang sapi masuk pasar gitu kan, makan kangkung, jangan diganggu, itu Tuhan lagi makan kangkung. jadi pikirnya itu kan, karena semua disembah. Kenapa? Tadi karena tidak turun nabi, tidak turun kitab kepada mereka. Alhamdulillah kita ini ada nabi, ada Quran, sehingga membimbing kita ini bagaimana cara mengenal Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah kita dapat penjelasan siapa Tuhan kita. Kalau enggak macam-macam kita sembah tuh. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke. Dan untuk menanggapi ini tadi
Ustaz, ada yang juga yang bilang Tuhan itu ada di mana-mana. Nah, kadang-kadang ada yang bilang ada di dekat berat nadi. Itu gimana menanggapinya Ustaz? Ada ya, itu juga ada dilema juga di dalam. Iya. Alhamdulillah. Sebenarnya pemahaman seperti ini itu ada sejarahnya. Jadi dahulu ada orang namanya Jaham ibn Safwan. Jaham ibn Safwan. Dia berguru kepada Jad ibn Dirham. Jad ibn Dirham berguru kepada Aban ibn Sam'an. Aban ibn Sam'an berguru kepada Talut. Talut berguru kepada saudari daripada Labid ibn A'sam. Labid bin A'sam itu penyihir Nabi. Jadi silsilahnya ilmunya Jahm ibn Safwan ini dari penyihir Nabi. Jahm ibn Safwan ini berdebat dengan seorang kelompok yang disebut dengan Sumaniyah. Jadi orang-orang Sumaniyah ini mereka tidak menyembah kecuali Tuhannya harus mencocoki panca indera. Kalau bisa dilihat, bisa disentuh, bisa dicium, baru mereka sembah. Kalau nggak nampak, nggak mau nyembah mereka. Ya, mereka mau nyembah kepada Tuhan yang nampak saja. Itu namanya kelompok Sumaniyah. Ya seperti orang-orang penyembah berhala umumnya lah, Hindu, Buddha dan yang semacamnya lah kan. Itu kan arcanya ada gitu ya. Sementara pemahaman si Jahm ibn Safwan ini justru dia mengingkari bahwa Tuhan itu tidak punya nama, Tuhan itu tidak punya sifat. Kenapa? Kalau Tuhan punya nama nanti sama dengan makhluk. Kalau Tuhan punya sifat sama dengan makhluk. Makanya dia mengingkari bahwa Tuhan itu tidak punya nama, tidak punya sifat. Berjumpalah ini dua kubu yang berbeda. Satu terlampau ekstrim menyembah Tuhan harus sesuai panca indera. Yang satu pula mengingkari Tuhan itu tidak punya nama, tidak punya sifat. Akhirnya berjumpa, berdialog nih dua kelompok ini. Jadi orang-orang Sumani ini bertanya kepada Safwan ibn Jahm ibn Safwan ini, ya Jahm, siflana rabbak. Jahm, sifatkanlah Rabbmu itu seperti apa? Seperti apa? Apakah dia lonjongkah, dia bulatkah, dia apa? Seperti apa? Tuhan itu seperti apa? Karena Jahm ibn Safwan ini mengatakan tidak ada nama, tidak ada sifat bagi Tuhan. Kalau ditetapkan nanti sama dengan makhluk. Bingunglah Jahm ini. Mau mensifati dia mengingkari sifat, mau kasih nama dia mengingkari nama. Akhirnya dia mengatakan ginilah jawabannya. Tunggu sebentar. Tunggu beberapa hari berikutnya. Akhirnya dia masuk ke dalam rumah 40 hari tidak sholat. 40 hari tidak sholat dia. Mikirin jawaban tentang siapa Tuhan. Gitu. Kalau kita kan gampang siapa Tuhan, qul huwallahu ahad, selesai kalau kita. Kan itu. Ini mikir siapa Tuhan saya ini. Setelah 40 hari dia nggak sholat, Bu, keluar dia. Dia datang kepada orang-orang Sumaniyah, saya punya jawabannya katanya. Apa jawabannya katanya? Tuhan itu seperti angin katanya. Kamu kan bisa merasakan tuh angin tuh. Bukan berarti tidak ada angin, kan ada tuh angin tuh katanya. Jadi Tuhan itu seperti rih, seperti angin. Bisa dirasa tapi tidak kelihatan. Kata Jahm ibn Safwan itu. Jadi Tuhan itu bisa kita rasakan walaupun kau tidak nampak katanya. Jadi orang-orang Sumaniyah mengatakan, gimana kamu ini Jahm? Bukankah kamu mengatakan Tuhanmu tidak punya nama, tidak punya sifat? Kalau kamu katakan Tuhanmu seperti angin, berarti kamu mensifati secara tidak langsung Tuhanmu itu ada wujud, dan wujud itu bagian daripada sifat, kan gitu ya? Berarti kamu ini nggak beres kaidahnya nih. Akhirnya bingung lagi dia. Oh ya juga katanya. Berarti wujud itu kan sifat, artinya sifat wujud kan itu ya. Padahal dia mengingkari tidak ada sifat, tidak ada nama. Saking bingungnya akhirnya dia asal jawab. Dia mengatakan Tuhanku tidak di dalam alam, tidak juga di luar alam katanya. La dakhilal alam wala kharijahu katanya. Tuhanku adalah tidak di dalam alam, tidak juga di luar alam. Lalu di mana-mana? Di mana-mana. Itu maksudnya ya. Gitu loh. Ya. Jadi ini ada kisahnya itu. Jadi pemahaman ini sebenarnya berasal dari seorang nama Jahm ibn Safwan yang kemudian akidahnya disebut Jahmiyah. Ya. Dan ini bahaya pemahaman Allah di mana-mana kan? Karena kita ahli sunnah diajarkan bahwa Allah itu di atas ketinggian, di atas langit gitu ya. Ar-Rahman alal
arsy istawa. Makanya kalau kita berdoa, kemana antum arahkan doa? Pasti ke langit. Mau kemana lagi diarahkan doa? Ke langit. Nggak ada orang berdoa itu kecuali ke langit. Apalagi dalam posisi genting, di kapal mau tenggelam, pasti orang akan ke langit mengarahkan. Bahkan orang awam saja kalau ditanya, kapan lu kawin? Saya serahkan ke yang di atas. Itu orang awam tuh. Dia ngomong gitu. Saya serahkan ke yang di atas katanya. Artinya kan dia meyakini kan bahwa secara fitrah itu Tuhan di atas. Ya, dan kita harus yakini selesai sebenarnya. Tanpa harus membagaimanakan, tanpa harus menanyakan. Pokoknya Tuhan di atas, selesailah gitu. Karena kita tidak boleh juga terlalu dalam mempertanyakan tentang Allah masalahnya. Kalau di atas, di mana dia? Oh, mulai terhayal kan itu. Nggak boleh, sudah Allah di atas, selesai. Ya, jangan cerita macam-macam, karena kalau sudah mengenai zat Allah itu, jangan terlampau dalam. Kata Imam Syafi'i, pikirkan makhluk Allah, jangan pikirkan zat Allah. Karena memikirkan zat Allah itu tidak akan menambah iman. Tapi kalau memikirkan makhluk Allah, menambah iman. Seperti Allah mengatakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kau lihat unta itu diciptakan? Lihat unta diciptakan. Kok ada binatang seperti unta? Dia bisa nggak minum 3 bulan nggak mati? Ya, coba antum punya kucing, jangan dikasih minum seminggu, apakah mati? Ini unta 3 bulan tak minum tak mati. Yang kedua, unta ini kalau dia safar kemudian pulang, dia tahu jalannya, walaupun 1 kali jalan, padahal dia tidak ada Google Map, dia bisa balik tuh. Ya, berarti menunjukkan apa? Ada insting unta itu. Makanya wajar unta itu binatang pantas di padang pasir. Karena orang kalau ke padang pasir pasti nyasar. Tapi kalau unta tidak nyasar, dia tahu jalan pulangnya. Itu hebatnya unta tuh. Ya, dan unta ini kalau lihat orang, jangan disakiti. Dendamnya itu nggak akan lupa walaupun antum sudah tua. Pokoknya antum pernah nyakiti dia nih, ketika usia antum 20 tahun. Kemudian ketemu lagi dengan dia di usia 50 tahun, dia masih ingat wajah antum tuh. Kurang ajar nih katanya. Iya, masih tahu tuh. Dia tahu unta itu. Makanya kenapa Allah mengatakan, apakah tidak kau lihat bagaimana unta diciptakan tuh? Kok makhluk ada kayak gitu ya kan? Siapa yang menciptakan makhluk kayak gitu kalau bukan Allah? Dan unta itu pencemburu. Jangan sampai kandangnya diduduki orang. Jadi mamanya kalau kambing ini kita duduk di kandang dia, nggak peduli kan kambing itu. Mau tidur sama dia pun nggak peduli. Tapi jangan tidur di kandang unta. Antum bisa disepak. Ya, makanya Rasul melarang tidak boleh sholat di kandang unta. Boleh sholat di kandang kambing. Karena kambing nggak akan dendam sama kita. Kalau unta cemburu dia. Apalagi dekat betinanya, cemburu. Makanya kalau istri gue udah nggak cemburu itu, anda masih bagus unta. Kan gitu ya. Ya. Wallahu a'lam ya. Iya, saya kira cukup. Ya, sudah jam 9 lebih. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.